Dari hadis itu lalu Rasulullah berkata, "Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha awi imra'atun yankiwa." Barang siapa yang melakukan hijrah hanya karena perempuan yang dia nikahi, hanya untuk Ummu Qais, maka مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك. saudara semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketiga bulan Ramadan, Kotong orang-orang Islam ada berpuasa. Semoga keberkahan bagi kita semua, juga bagi kita saudara yang beragama lain. Semoga semuanya baik-baik saja, tetap sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama penyakit yang baru-baru ini yang sedang rame-ramenya, Corona. Saudara, kita dalam perjalanan mau melakukan silaturahim, mau melihat beberapa handai taulan keluarga. Tadi malam saya ini ada penjual kelapa muda. Ini ada Nah, itu dorong penjual kelapa muda. Bisnismen. Jelas sih. Itu namanya Ma'ruf Kelkusa, anak dari Kian Darat. Sudah sarjana tapi jual kelapa muda. Bayangkan. Luar biasa. Mental seperti itu yang mestinya harus tetap dijaga oleh banyak kita. Namanya mental entrepreneurship. Saudara-saudara sekalian, sambil dalam perjalanan kita bercerita sedikit tentang pentingnya menjaga niat. Niat itu sesuatu yang sangat penting. Dalam salah satu kitab hadis yang paling masyhur, yaitu Syarah Arba'in An-Nawawi, hadis tentang niat ini diletakkan di hadis paling pertama. Hadis dari Umar suatu saat berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Umar bilang, pada suatu hari saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap perkara itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan untuk setiap perkara itu, wa innama likulli imri'in ma nawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Ini ada ceritanya memang di balik hadis ini, nanti akan saya ceritakan setelah hadisnya lengkap. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi jika dia berhijrah atau dia melakukan sesuatu apapun itu, lid dunya yusibuha, karena dunia yang dia kejar, dia cari, aw imra'atun yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pekerjaannya itu ya sebatas itu saja, hanya sampai di batas itu saja. Saudara, niat itu sangat penting. Kita berpuasa bisa jadi niat kita berbeda. Niat itu sesuatu yang lahir dari dalam hati, bukan sesuatu yang yang hanya bisa digambarkan lewat lisan. Bisa jadi lisan kita berkata A, tapi dalam hati kita berkata B. Maka yang diukur dari sebuah niat itu ya apa keinginan hati kita itu. Dari niat itu kemudian terukurlah
kualitas sebuah pekerjaan, sebuah amalan. Itu tergantung dari, sekali lagi, dari niat itu. Kira-kira ada 2 contoh perkara yang bisa digambarkan. Niat itu bisa membuat orang yang melakukan pekerjaan sama tapi mendapatkan nilai yang berbeda. Begitu. Ada orang yang melakukan satu pekerjaan yang sama. Contoh dari hadis tadi. Hadis tadi itu menceritakan tentang hijrah. Ketika Nabi Rasulullah dan para sahabatnya melakukan hijrah, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang dia berhijrah hanya untuk menikahi seorang perempuan Madinah yang bernama Ummu Qais. Dia hanya berhijrah hanya untuk itu saja, Ummu Qais. Nah, dari hadis itu lalu Rasulullah berkata, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankiwa." Barang siapa yang melakukan hijrah hanya karena perempuan yang dia nikahi, hanya untuk Ummu Qais, maka hanya untuk Ummu Qais, maka yang dia dapatkan hanya Ummu Qais. Tidak lebih dari itu. Itu yang akhirnya niat kemudian membuat dua perkara yang sama, 2 perbuatan yang sama, tapi berbeda penilaiannya karena niatnya. Ada sahabat-sahabat yang berhijrah karena niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Ada sahabat yang lain berniat berhijrah hanya dengan niat untuk mencari perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia dapatkan perempuan yang dia nikahi. Begitu. Karena niat juga ada perbuatan yang berbeda dilakukan, berbeda perkara, tapi mendapatkan nilai yang sama. Itu juga tergantung pada niat. Ada cerita juga dalam salah satu keterangan pasca perang Tabuk, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ada beberapa orang di Madinah yang ketika dalam perjalanan kita berperang, mereka menyertai kita dalam peperangan. Sahabat Rasulullah yang lain berkata, "Wahai Rasulullah, di mana mereka itu?" Rasulullah bilang, "Mereka ada di Madinah." Karena niatnya untuk pergi perang Tabuk, tapi dan karena uzur menghalangi mereka untuk pergi bersama kita, maka bagi mereka pahala yang sama dengan sahabat yang pergi berperang. Karena uzur membatalkan dia untuk berangkat perang, tapi karena niatnya yang niatnya untuk berperang membuat dia mendapatkan nilai yang sama seperti para sahabat yang pergi berperang. Bapak saudara semua, dari tadi beta lihat gelap, padahal ada pakai kacamata. Beta kira semua hujan. Ini kita kembali lagi bahwa akhirnya semua perkara kita itu tergantung pada niat kita. Siapapun kita, apapun posisi kita, kembali lagi pada niat kita. Kekuasaan yang kita pegang, niatnya untuk apa? Jika hanya untuk mencari, yang tadi Nabi bilang itu, di dunia yusibuha awi meratin yang kihua, kalau hanya untuk cari dunia dan cari perempuan, maka sebatas itu saja kekuasaan yang kau miliki. Tapi jika kekuasaan yang kita miliki itu kita niatkan untuk berbeda, maka apa yang kita dapat itu jauh lebih dari sekedar kekuasaan semata. Begitu hari ketiga Ramadan kita akan saling tetap nasihat menasihati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya kita semua manusia ini berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, kecuali saudara-saudara, kecuali katong yang percaya, wa amilus salihat, dan mereka juga yang berbuat baik, wa tawasau bil haqqi, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan mereka yang menasihati dalam kesabaran. Insyaallah Ramadan kali ini membawa kebahagiaan kepada kita. Jangan lupa saudara semua, jaga kesehatan. Hari ini yang paling tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan dan keselamatan warga bangsa. Oleh karena jaga kesehatan, tetap jaga jarak,
Kalau bisa stay at home, lakukan sesuatu di luar rumah hanya yang penting-penting saja. Hindari melakukan sesuatu di luar rumah yang tidak penting. Stay away from drugs and stop global warming. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا